Pei Jingzi, kamu yakin? Kamu akan membawa wanita ini ke panggung? Zhang Jinyan, King Heng mengandung anakku. Karena kau telah mengambil gelar Nyonya Pei, hari ini kau harus memberi teh padanya dulu, memberi angpau. Ya ampun, itu Zhang Jinyan. Satu-satunya putri keluarga Zhang. Dewi keberuntungan, yang diakui di lingkaran ini. Bagaimana Direktur Pei berani memperlakukannya seperti ini? Apa yang kau tahu? Pei Jingzi bisa dekat dengan keluarga Zhang berkat neneknya, yang dulu menyelamatkan nenek buyut Zhang Jinyan. Kalau bukan karena tekanan orang tua, Pei Jingzi sudah lama bersama Ruan King Heng. Kalau bukan karena tekanan orang tua, aku tidak mungkin menikahimu, wanita kasar ini. Dengar baik-baik, setelah kita menikah nanti, kau tidak boleh mengganggu kehidupan King Heng. Kau juga harus mentransfer sahammu di grup kepada anak dalam kandungannya sebagai kompensasi. Haha, karena kau sayang cinta pertamamu itu, maka pertunangan ini sebaiknya dibatalkan saja. Siapa di sini yang belum bertunangan? Hari ini, siapa yang berani menikah denganku? Aku Zhang Jinyan tidak hanya membawa mahar triliunan, tapi juga menjamin keberuntungan keluargamu selama 100 tahun. Keluarga Zhang adalah yang menguasai setengah wilayah utara, keluarga elit papan atas, sedikit saja mahar yang bocor, cukup untuk keluarga kelas 2 naik ke masyarakat kelas atas. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Hari ini siapapun yang berani naik ke panggung ini, berarti melawanku. Besok saat hari terang, akan kubuat seluruh keluarganya di seluruh dunia bisnis selatan tidak bisa mendapat makanan. Zhang Jinyan. Tanpa setujuku Pei Jingzi, kau hanyalah wanita yang bahkan tidak ada yang mau meskipun kau membayar. Ini adalah 30% saham pelayaran keluarga Zhang di selatan, dokumen transfer saham, tanda tangani dokumen ini, anggap saja sebagai kompensasi untuk King Heng. Mengenai upacara pertunangan kita, tetap dilaksanakan seperti biasa. Jingzi, jangan memaksa Nona Zhang. Asalkan bisa di sisimu, aku tidak masalah menerima sedikit ketidakadilan. Nona Zhang, aku tahu kau tidak bisa menerimaku, tapi anak ini tidak bersalah. Jika kau bahkan tidak mau memberikan saham ini, apa benar kau ingin membunuh kami ibu dan anak? Cepat ambil gambar. Berita utama besok sudah dapat. Istri galak memaksa suami. Pengusaha baru menghabiskan banyak uang untuk cinta pertamanya. King Heng, kau tidak perlu takut padanya. Setelah menikah, aku akan menggunakan uang keluarga Zhang untukmu, dan anak kita membangun kerajaan bisnis yang sesungguhnya. Sungguh lucu. Menggunakan uang keluargaku untuk menghidupi anak harammu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bermimpi seperti itu. Zhang Jinyan, kau cari mati. Aku Zhang Jinyan, ucapanku adalah janji. Hari ini siapa yang berani ikut aku, selain mahar triliunan, aku juga akan berikan gratis 10 tahun hak pengembangan pelabuhan inti. Hak pengembangan pelabuhan inti. Itu proyek yang Pei Jingzi kejar mati-matian sampai kakinya patah pun tak bisa dapatkan. Nona Zhang, aku. Aku sudah bilang. Apa yang aku suka, bahkan jika aku sudah tidak mau orang lain pun tak boleh sentuh sedikit pun, Zhang Jinyan, kesabaranku ada batasnya. Sekarang yang ada di hadapanmu hanya 2 jalan. Pertama, berlutut dan minta maaf pada King Heng. Serahkan sahamnya, kita selesaikan pesta pertunangan dengan baik. Kedua, semua bisnis keluarga Zhang di selatan akan diboikot total. Dasar wanita tak tahu diri. Hari ini, Pei Jingzi dan Nona Zhang bertunangan. Di sini, penuh media. Kau datang pura-pura lemah dan cari masalah. Bawa wanita ini turun, kurung di ruang bawah tanah. Jangan lepaskan tanpa izinku. Pada akhirnya, kau masih tidak rela dengan anak di perut wanita itu. Sakit perutku, Jingzi anak kita, selamatkan anak ini. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ibu apa yang dikandung King Heng adalah cucu pertama keluarga Pei. Hari ini siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya, akan aku lawam sampai mati. Jinyan, lihatlah ini semua kacau. Wanita ini memang menyebalkan, tapi keluarga Pei hanya punya satu penerus dalam 3 generasi. Jadi sungguh tak tega. Mari kita bicara terus terang. Setelah kau menikah, aku yang akan mengatur rumah ini untukmu. Ku dengar, keluarga Zhang punya perkebunan ginseng. Kau alihkan ke nama
King Heng, untuk menjaga kandungan dan kesehatan. Karena sudah menjadi nyonya rumah Pei harus punya toleransi. Anggap anak ini seperti darah daging sendiri. Kalian mau menghabiskan semua harta keluarga Zhang. Jangan mimpi. Jinyan, kau harus dewasa. Di luar ada ratusan media menunggu foto. Saham kedua keluarga akan dibuka besok. Jika kau batalkan pertunangan sekarang, di mana harga diri keluarga Zhang? Kerugian saham yang turun batas, sanggupkah kalian tanggung? Kenakan cincin pertunangan dengan patuh. Selesaikan prosesnya. Jangan buat semua orang tertawa. Harga diri? Keluarga Pei juga berani bicara harga diri padaku? 3 tahun lalu, rantai modal keluarga Pei putus hampir dilikuidasi kau di musim dingin. Berlutut di depan gerbang keluarga Zhang 2 hari 2 malam memohon nenek buyutku demi hutang nyawa dulu untuk menolong kalian. Jika bukan karena suntikan dana keluarga Zhang, kalian bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyapu di ruang pesta ini. Sekarang sudah pulih. Mau mainkan trik menguras harta habis-habisan. Mimpilah yang indah. Kakak kau? Kamu benar-benar keterlaluan. Zhang Jinyan, karena kamu tidak tahu diri, pesta pertunangan ini tidak jadi aku selenggarakan. Kita lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Kamu baiklah. Ambil cincin yang di lantai itu, pasangkan pada Zhang Jinyan. Prosesi pertunangan hari ini harus selesai. Dia, Zhang Jinyan, hari ini hidup adalah anggota keluarga Pei. Mati adalah hantu keluarga Pei. Menyuruh seorang satpam rendahan menggantikan Tuan Pei menjalani prosesi, keluarga Pei ini sengaja ingin mempermalukan Zhang Jinyan sampai mati. Zhang Jinyan sekarang serba salah, tidak memakai cincin. Besok, begitu berita pembatalan pernikahan keluarga Zhang keluar, saham kedua keluarga drop batas bawah. Keluarga Zhang mungkin menghadapi risiko bangkrut, tapi kalau dipakai, Zhang Jinyan seumur hidupnya akan menjadi bahan tertawaan seluruh orang Shanghai. Syarat Nona Zhang tadi, entah apakah saya Lu layak atau tidak. Tuan Lu, bagaimana Anda bisa datang? Acara kecil seperti ini? Tentu saja layak. Pengacara, Ini adalah Tuan Lu dan perjanjian pernikahan dengan Nona Zhang, serta pernyataan berbagi aset global. Dokumen resmi berlaku. Gagal jantung laten kongenital, aliran ki dan darah terbalik. Kalau tidak salah tebak, kamu setiap malam pukul 11,1 pasti sakit dada, tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Nona Zhang juga paham ilmu kedokteran? Sedikit tahu dasar-dasarnya. Keluarga Zhang punya resep turun-temurun. Kamu hari ini membantuku keluar dari masalah, penyakitmu aku tanggung. Kalau begitu terima kasih Nona Zhang. Selamat datang Nyonya pulang. Villa keluarga Lu ini cukup megah. Gagal jantung laten kongenitalmu tidak main-main. Membutuhkan satu yang sangat langka, ginseng darah sebagai penawar pelindung jantung. Hari ini kebetulan ada lelang herbal, kita hanya bisa ke sana coba peruntungan. Baik, hari ini sesuai perintah, Nyonya, mobil sudah siap, kita berangkat. Hari ini beli herbal yang bagus untuk menambah nutrisi bayi kita. Nona Zhang gerakannya cepat sekali, sudah menarik pasien sakit jadi tameng. Orang sakit yang sekarat begini, bahkan jika menikah dengan dia, hanya jadi janda tanpa pasangan. Untuk apa demi gengsi mengorbankan sisa hidupmu? Ginseng darah ini pesankan untukku. Jingzi, aku tiba-tiba sakit perut. Kalau bisa merebus Sueshen jadi sup, bayiku pasti akan tenang. Aku anggota VIP paling tinggi. Tanaman Shueshen ini segera bungkus untukku. Jangan ada yang menyentuhnya. Zhang Jinyan baru saja naik ke ranjang pria, sudah berani pamer pakai uang pria. Tanaman ini aku pasti beli hari ini.
Siapa yang memberimu keberanian menyentuh barang yang diminta istriku? Lihat baik-baik, Nyonya Zhang Jinyan. Sekarang adalah nyonya utama konglomerat Lu. Yang kau sebut uang orang lain, Tuan Lu sudah memberikan semua wewenang tertinggi kepada istrinya. Lu Xian. Kenapa kau berpura-pura jadi kekasih setia? Kau pikir urusan kotormu ini siapa di lingkaran ini yang tidak tahu? Kau punya gagal jantung laten, dokter sudah membuat diagnosis, kau tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Kau menikahinya hanya ingin mencari alat yang tidak perlu dipusingkan saja. Zhang Jinyan, apa yang kau banggakan sekarang? Begitu dia meninggal, harta keluarga Lu ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Kau akan menjadi janda yang malang. Janda, Pei Jinzi, matamu yang buta itu sebaiknya kau buka lebar-lebar dan lihat. Selama aku Zhang Jinyan ada, dalam setengah bulan, aku akan menyembuhkan penyakit lamanya. Baik. Aku ingin lihat wanita ini apa yang kau punya untuk menyembuhkan penyakit mematikan. Mulai sekarang, blokade total semua saluran bisnis keluarga Pei di wilayah Jingjinji. Jangan izinkan 1 sen pun barang keluar. Minum obat ini. 1 mangkuk setiap hari. Minum selama setengah bulan. Kau tidak takut aku menaruh sesuatu sembarangan, mengirimmu mati lebih awal? Kau sudah menandatangani pembagian harta, jika aku mati, kau bisa ambil setengah. Tenang, aku ada. Kau tidak akan mati. Setelah setengah bulan, penyakit jantungmu akan sembuh total. Entah siapa yang memberitahu ayah tentang kejadian di acara pertunangan. Anak nakal keluarga Pei itu berani mengganggu putri kesayanganku. Pasti akan kubongkar sarang keluarga Pei. Ayah, dia tidak perlu kau tangani sendiri. Aku punya cara untuk menghajarnya. Jinyan. Lalu, bagaimana dengan Lu Xian itu? Kenapa kau bisa begitu sembarangan menikah dengannya? Pernikahan bukan main-main. Paman, tenanglah. Jinyan adalah orang yang ingin kulindungi seumur hidup. Jika aku membuatnya menderita sedikit saja, aku rela melepaskan miliaran asetku dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ingat kata-katamu hari ini. Berdasarkan laporan tadi bulan ini kami akan merestrukturisasi jaringan distribusi sumber daya di seluruh dunia bisnis. Selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Saya melaporkan dengan nama asli Lu Xian, dan Zhang Jinyan terlibat penipuan komersial besar. Semua lihat baik-baik. Zhang Jinyan menggunakan apa yang disebut investasi tetapi sebenarnya melalui rekening luar negeri palsu short selling ekonomi Lu Xian yang melindunginya. Para pimpinan ini semua dilakukan Zhang Jinyan memaksa Jingzi, dia ingin menghancurkan keluarga Pei kami, asalkan wanita ini pergi dari keluarga Lu, tanpa sepeser pun tangkap dia ekonomi bisa diselamatkan. Pak Direktur, dialah bukti kuat hari kiamat kalian tiba. Antu. Pei Jingzi, kau sebaiknya lihat, siapa yang harus ditangkap hari ini. Apakah ini stempel dari Dingsheng Capital? Ya ampun, mana mungkin. Zhang Jinyan, apa kau gila? Bermain hantu di sini? Semua lihat dia benar-benar mengeluarkan stempel palsu mengaku sebagai Dingsheng Capital, itu yang menguasai sepertiga modal Ventura Nasional yang menyelamatkan banyak konglomerat, Dewata Keuangan Shanghai, Direktur Z. Saya dengar Nona Zhang bahkan tidak kuliah di luar negeri berani mengaku sebagai Direktur Z. Pak Direktur, tidakkah kau cepat tangkap wanita gila ini yang memalsukan stempel dan buku akuntansi? Nona Zhang, saya tahu kau iri pada kemampuan Jingzi, kau ingin menjatuhkannya, tapi bagaimana kau bisa menggunakan barang palsu ini untuk menipu orang? Ini akan menambah 1 tingkat hukuman. Pak Direktur, tolong bawa dia pergi. Dia benar-benar gila. Direktur Z. Pak Wang, Anda salah orang, kan? Dia hanya anak orang kaya baru, bagaimana mungkin dia? Kurang ajar. Stempel hitam emas, Dingsheng Capital,
hanya satu di dunia ini, ditanam dengan sertifikasi chip tingkat tertinggi. Apakah asli atau tidak, apa perlu kau ajari saya? Pei Jingzi materi. Laporan yang kau ajukan semuanya palsu. Tidak mungkin. Jelas. Kira kami di Badan Pengawas buta? Selama setengah bulan ini kami sudah menyelidiki semua arus kas grup Pei Anda. Apa yang kau sebut, kemampuan pendatang baru semua bergantung pada Dingsheng Capital yang terus memberi Anda suntikan dana dari belakang, tanpa dana jembatan bebas. Bunga Dingsheng dan saluran akses keluarga Pei Anda 3 tahun lalu sudah harus mengemis. Kok terkejut? Pei Jingzi, jangan-jangan kau pikir 3 tahun ini kau mulus karena kau punya otak bisnis yang tiada tanding. Lahan di selatan kota adalah Dingsheng Asset, yang menekan 2 perusahaan lain untuk menyuapkan daging ke mulutmu, hak eksklusif pelabuhan saya, yang memberitahu bea cukai biar kau bisa menumpang. Termasuk hadiahmu untuk wanita ini, itu rumah mewah tepi sungai senilai 300 juta, semuanya menggunakan modal Dingsheng yang masuk ke rekening umum keluarga Pei sebagai dana bergulir. Kamu hidup dari uangku, sambil pakai uangku untuk selingkuhan, dan berbalik menjebakku, menuduhku merusak ekonomi. Makan kekayaan orang sampai ke leluhur. Siapa yang memberimu keberanian? Jin Yan, tidak Direktur Z. Aku salah, aku buta, aku sudah dibutakan. Tolong beri aku satu kesempatan. Keluarga kita masih punya hubungan lama. Nenekku dulu pernah menyelamatkan nenek buyutmu. Demi jasa para leluhur, kamu tidak boleh begitu padaku, Jin Yan. Pakaian istriku. Masa kotoran sepertimu boleh menyentuhnya, Pak Wang? Karena bukti sudah jelas keluarga Pei menggelapkan dana negara dan memalsukan stempel memfitnah keluarga Lu dan Dingsheng, beberapa kejahatan, digabung, hukumannya, bagaimana? Jumlahnya sangat besar. Kasusnya sangat buruk, minimal 10 tahun. Semua aset dibekukan dan dilikuidasi. Bagus, bawa dia pergi, jangan di sini, mengotori mata istriku. Lepaskan aku. King Heng, tolong aku. Cepat cari ibuku, cari para paman jual rumah itu, rumah mewah tepi sungai senilai 300 juta itu jual dan bantu aku keluar. Jangan dekati aku tidak tahu apa-apa. Semua dokumen palsu itu buatanmu, apa hubungannya denganku? Rumah itu, juga kamu yang memaksakan padaku. Direktur Wang, aku tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Penipuan bisnis ini, aku sama sekali tidak terlibat. Aku tidak bersalah. Kau masih mengandung anakku? Kau berani melakukan ini padaku? Siapa bilang ini anakmu? Aku cuma mabuk waktu itu. Pergi ke bar main-main, terus hamil. Kau masih mau menyalahkan aku untuk ini? Ya ampun, dikasih tanduk begini? Ternyata bukan anaknya, demi wanita yang membuatnya dikhianati. Dewa rezeki dari Dingsheng Capital, dibatalkan pertunangannya. Sungguh, orang yang sangat bodoh. Kau ini. Kalau begitu, rapat pengawasan hari ini selesai sampai di sini saja. Berita dari stasiun kami dulu, Grup Pei yang baru kaya raya di Shanghai, karena diduga melakukan penipuan bisnis besar, pemalsuan stempel resmi, dan short selling jahat. Hari ini resmi diumumkan bangkrut dan likuidasi. Semua aset di bawahnya telah disita oleh otoritas hukum. 3 hari, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Pei Jingzi di dalamnya. Pasti dia menyesal setengah mati. Itu akibat perbuatannya sendiri. Tanpa dukunganmu di belakang keluarganya Pei tidak ada apa-apanya. Nyonya Pei itu, pagi ini, benar-benar memainkan drama yang bagus. Nyonya Pei, silakan segera pergi. Villa ini sudah disita sesuai hukum, semua barang di dalamnya, tidak boleh Anda bawa. Omong kosong. Atas dasar apa kalian menyita rumahku? Aku adalah ibu rumah tangga keluarga Pei. Tas ini milikku sendiri. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Eksekusi paksa. Pelecehan, perampok. Kalian berani menyentuhku? Tunggu anakku keluar. Aku akan membuat kalian semua masuk penjara. Lepaskan aku.
Bayar utang, penipu tua, perusahaan Pei bangkrut. Uang hasil jerih payahku, siapa yang akan ganti? Lepaskan tangan kotormu. Kau pikir pantas menyentuh nyonya ini? Lihat wanita tua ini, masih memegang tas jutaan rupiah. Ambil ini sebagai pembayaran utang. Tidak, ini nyawaku. Kalian para miskin, perampok, tolong. Wah, bukankah ini Nyonya Pei yang biasa hidung di atas, yang suka meremehkan orang? Kenapa jadi begini? Ini namanya karma, makan dan pakai milik orang lain, lalu ingin menendang penyelamatmu? Pantasan. Inilah yang selalu dia bicarakan. Harga diri keluarga Pei. Obat hari ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hari ini ku tambah kunyit dan tulang naga, beberapa kali lebih pahit dari hari-hari sebelumnya. Manis-manis mulutmu. Jangan membuatku terlihat memperlakukanmu dengan buruk, seperti tuan muda dari kalangan atas Beijing. Tidak pahit, semua yang Nyonya beri manis. Jangan banyak bicara, tarik bajumu ke bawah. Malam ini terapi akupunktur akan menusuk titik CV17 dan PC6. Harus tenang. Apa yang kau lihat? Jangan bergerak, kalau meleset yang sakit kau. Melihat istriku cantik, tidak puas melihat. Diam di situ. Kalau bicara lagi, aku akan menusuk titik di sungu. Baru selesai menusuk jarum untuk Lucian, dan tidak tahu malam ini apakah dadanya masih sakit atau tidak. Sudahlah, aku harus menemuinya. Sudah larut, kenapa kau belum tidur? Datang melihatmu. Malam ini tidak keluar keringat dingin. Detak jantung juga stabil. Baik. Sepertinya ramuan ini benar-benar bekerja. Terima kasih, Nyonya Lu. Sudahlah, jangan manja. Cepat tidur. Besok adalah hari terakhir terapi. Jangan sampai gagal. Ini sudah sembuh? Gagal jantung tersembunyimu. Disebabkan oleh racun kronis sejak kecil. Sekarang racun sudah dibersihkan. Pembuluh jantung sudah lancar. Sesuai perjanjian, Tuan Lu sudah sembuh. Transaksi kita ini. Lucian, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Zhang Jinyan. Membakar jembatan setelah menyeberang. Itu bukan kualitas seorang pebisnis yang baik. Siapa yang membakar jembatan? Saat pendaftaran pernikahan dulu, kita sudah sepakat ini pernikahan palsu, kan? Perjanjian hanya menulis berbagi harta, tidak menyebutkan batas waktu pernikahan, dan nyawaku, Lucian, kau yang beri. Harta triliunan kau pandang remeh, kalau begitu, aku sendiri yang ganti rugi padamu. Transaksi ini, Direktur Zhang, mau atau tidak? Lucian, di luar banyak yang bilang kau adalah seorang yang tenang dan rendah nafsu, putra Buddha yang tidak dekat dengan wanita. Sekarang aku mengerti, itu semua palsu. Sekarang penyakitmu sembuh, yang ada di pikiranmu semuanya adalah bagaimana mengambil keuntungan. Nyonya Lu, dalam transaksi ini, kamu pasti untung besar. Itu tergantung pada kinerjamu selanjutnya. Kalau kinerjanya buruk, saya akan tarik investasi kapan saja. Pei Jingzi, setelah keluar, bersikaplah baik, jangan masuk lagi, ayo. Aku Pei Jingzi, penghinaan yang kualami seumur hidup, semuanya kurasakan dalam setengah bulan ini. Zhang Jinyan, Lucian, kalianlah yang membuatku seperti ini. Kalian yang mengirimku ke neraka itu. Hei, Tuan Besar Pei, makan sudah siap, ini makanan istimewa, yang sengaja kami sisakan untukmu, makanlah. Aku tidak mau. Singkirkan. Cepat makan, mereka keras mulut tapi baik hati. Melihatmu beberapa hari tidak makan, mereka sengaja menyisakan untukmu. Makan kenyang, minum cukup, berperilaku baik. Setelah keluar, jadilah orang yang baik. Maaf ya, kami kira dengan begini kamu mau makan.
Terima kasih. Direktur Pei, ini satu-satunya cara yang bisa ditemukan saat ini. Perusahaan grup Pei bangkrut, semua aset dibekukan. Hanya dengan menjual rumah tua terakhir keluarga Pei atas namamu baru bisa mencukupi denda pengadilan yang besar untuk membebaskanmu dengan jaminan. Itu adalah hasil jerih payah beberapa generasi keluargaku. Kalau dijual, di mana aku tinggal nanti? Apa yang bisa kugunakan untuk bangkit kembali? Jika Anda tidak menandatangani, Anda harus tinggal di dalam selama 10 tahun penuh. Direktur Pei, pertimbangkan sendiri. Tidak apa-apa. Aku masih bisa menjual rumah lama sisa uang tebusan itu. Aku masih punya King Heng. Dia hari itu pasti untuk menyelamatkan anak kita. Sengaja mengatakan itu, dia pasti masih menungguku. Jingzi, aku tidak ingin status apapun, asalkan bisa di sisimu, aku tidak masalah sedikit dirugikan. Berhenti. Apa urusanmu? Ini adalah hunian pribadi mewah, pengemis, pergi jauh-jauh. Buka mata kalian dan lihat baik-baik, aku Pei Jingzi, aku pemilik di sini. Pemilik, Pei Jingzi. Sudahlah, Pak Pei. Siapa yang tidak tahu, keluarga Pei kalian sudah bangkrut dan dilikuidasi total rumah. Dengan pemandangan sungai milikmu. Sekarang, sudah lama tidak ada hubungannya dengan keluarga Pei. Omong kosong, rumah pemandangan sungai itu kubeli dengan 300 juta, aku adalah tuan rumah di sini, biarkan aku masuk. Kalau berani membuat keributan lagi di sini, kami akan segera menelepon polisi. Pergi. Kalian meremehkan orang. Aku punya cara sendiri untuk masuk. Pak Li, Anda sungguh murah hati. Yang bangkrut itu Pei Jingzi yang miskin, bahkan tidak sebanding dengan satu jari Anda. Hihi, yang bernama Pei itu memang sampah. Tapi sayang King Heng, kamu sebelumnya. Bukankah kamu masih mengandung anaknya? Aduh, Pak Li, kenapa Bapak menyebut dia? Beberapa hari lalu, aku sudah ke rumah sakit untuk menangani. Mulai sekarang, King Heng bersih-bersih hanya melayani Bapak seorang. Ruan King Heng, aku bunuh kau. Tolong, Pak Li. Dari mana datangnya pengawal gila itu? Cepat naik dan hentikan dia. Ruan King Heng, aku akan membunuhmu. Sial banget, seorang pecundang yang hidup dari perempuan. Berani-beraninya menggangguku, Sayang King Heng, jangan pedulikan anjing tersesat seperti dia. Biar matamu tidak kotor. Benar kata Pak Li. Pei Jingzi, kamu pikir kamu siapa? Tanpa uang, kamu bahkan lebih rendah dari anjing. Aku rindu Jin Yan. Pak Pei, kesenjangan dana proyek Kota Selatan terlalu besar, bank menolak memberikan pinjaman. Jika besok tidak ada injeksi dana 500 juta lagi, perusahaan Pei kita akan berakhir. Lihat wajah muramu itu, seperti mau ke kuburan, bukannya cuma 500 juta. Besok pagi saya suruh Dingsheng transfer langsung ke kartumu ini 1 miliar. Sisanya, buat uang jajanmu. Pak Pei, jika Anda tidak minum anggur ini, kontrak proyek Kota Selatan hari ini Anda tidak akan membawa selembar kertas pun. Coba lihat siapa yang berani memaksa minum orang yang disukai Zhang Jinyan. Nona Zhang, saya salah. Zhang Jinyan, bisakah kamu tidak selalu berteriak-teriak seperti itu? Kamu harus di depan semua orang merebut perhatian dariku, membuatku terlihat seperti benalu. Pei Jingzi, aku membantumu. Aku tidak butuh. Pak Pei, kondisi ibu benar-benar parah. Peralatan dan teknologi di dalam negeri saat ini mungkin tidak bisa berbuat banyak. Dokter, benar-benar tidak ada cara? Mereka adalah yang terbaik di dunia spesialis jantung dan pembuluh darah.
Aku terbangkan mereka dengan jet pribadi semalaman. Nenekmu tidak akan mati. Zhang Jinyan, selain memakai uang untuk memukul orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kalian masuk dulu saja. Jinyan, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Biarkan aku bertemu Jinyan. Kumohon, tolong laporkan. Biarkan aku bertemu dengannya. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Asalkan dia mau menemuiku, aku rela melakukan apa saja. Kumohon. Sudahlah, Pak Pei. Siapa lagi istri kami? Mana bisa sampah sepertimu mau bertemu langsung? Pergi sana, jangan mengganggu di sini. Tidak, Jinyan tidak akan setegak itu. Dulu dia paling sayang padaku. Tolong sampaikan pesan, bilang bahwa Jingzi berlutut di luar. Kumohon. Jinyan, aku yang buta. Aku yang mengecewakanmu. Jinyan, lihat aku. Aku buta menilai orang. Ruan Qingheng itu penipu. Dia menggugurkan bayi di perutnya. Itu bukan anakku sama sekali. Dia juga merampas semua uang jaminan yang tersisa. Dia kabur dengan pria lain. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jinyan, sungguh, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Jinyan, dulu kau sangat mencintaiku. Bahkan ginseng peninggalan nenek buyutmu, kau berikan pada keluargaku. Pasti kau masih ingat masa lalu kita, benar kan, Jinyan? Asal kau mau memaafkanku. Mulai sekarang aku akan nurut semua katamu, sungguh. Mulai sekarang setiap hari aku akan cuci kakimu dan siapkan baskom. Lihat aku, Jinyan. Aku mohon, maafkan aku. Pantaskah kau? Sekarang kau bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. 3 tahun lalu, semua yang keluarga Zhang berikan pada keluarga Pei, aku sudah dengan tanganku sendiri mengambilnya kembali tanpa kurang sedikit pun. Sikapmu yang merendahkan diri ini benar-benar memuakkan. Tidak, kau berbohong padaku, kau marah padaku, kau hanya ingin membuatku marah. Makanya kau menikah dengan Lucian, iya kan? Lucian adalah orang yang bisa mati kapan saja. Dia tidak bisa memuaskanmu. Jinyan, ikut aku pulang. Kita bertunangan lagi. Siapa bilang aku akan mati? Ah, tanganku. Dengar, istriku baik hati, dia tidak mau tangannya kotor. Tapi aku, Lucian, tidak keberatan bertindak padamu. Mulutmu ini, karena suka mengoceh, aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Buat dia kapok. Lalu buang dia kembali ke kota lama, ke tangan rentenir penagih utang itu. Rentenir. Tidak, Jinyan, tolong aku. Lucian, kau tidak boleh. Takut? Mengasihi pengkhianat. Sama saja mencari masalah. Pei Jingzi bisa berakhir seperti ini. Itu semua karena perbuatannya sendiri. Hei, kalian dengar. Tuan Besar Keluarga Pei, Pei Jingzi, sejak 3 hari lalu di Tiangxi Haoting. Setelah bentrok dengan rentenir, dia seperti lenyap dari muka bumi. Sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Sudahlah. Seorang yang bahkan menjual rumah tua, anjing tersesat yang pernah dipenjara. Siapa yang punya waktu luang untuk mengawasinya? Dia tidak bersuara di dunia bisnis ini, bahkan tidak menimbulkan riak. Memang, zaman sekarang yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok, seorang yang bangkrut, orang cacat yang bahkan bicara pun tidak lancar. Siapa yang peduli hidup matinya? Sekarang mata semua orang tertuju pada satu hal lain, peristiwa besar yang bisa merobek langit. Maksudmu, konglomerat Lu dan Dingsheng Capital yang mengumumkan akan direstrukturisasi.
Gila, benar-benar gila. Konglomerat Lu dan modal Dingsheng, kedua perusahaan ini, benar-benar akan bergabung. Pengumuman resmi sudah keluar. Sore ini akan diadakan konferensi pers. Ya, siapa sangka, keduanya bisa bersatu. Satu adalah pemimpin industri, di bawah kendalinya memonopoli pelabuhan utama nasional dan hak eksklusif. Pelayaran yang lainnya memegang dana besar, menguasai 30% modal Ventura di selatan. Perusahaan modal Ventura teratas. Sebelumnya, tidak ada yang berani berpikir bahwa keduanya bisa bekerja sama. Yang satu, memiliki bisnis industri yang luas. Yang satu, memiliki arus kas yang sangat besar. Jika restrukturisasi ini berhasil, mulai sekarang, tidak. Aturan seluruh dunia bisnis akan ditentukan oleh mereka. Kata asisten, server pasar saham di luar hampir kewalahan dengan berita merger kita sampai macet. Tuan Lu geger yang cukup besar ya. Bukankah lebih baik jika gempar? Itu agar orang-orang yang tidak tahu diri melihat dengan jelas. Nyonya Lu, waktunya konferensi pers media dan perwakilan bisnis sudah duduk semua, tinggal menunggu kalian berdua masuk. Ayo, Tuan Lu. Temui orang-orang baik itu. Dulu kita mengejeknya sebagai orang kaya, baru siapa sangka dia ternyata adalah modal Dingsheng yang bermain di balik layar Ketua Z. Pelankan suara. Tidak lihat bahwa hati Lucian terpaut padanya? Sekarang keluarga Pei bahkan tidak tersisa tulang belulang. Jika hari ini kita bicara sepatah kata pun, lebih besok kita tidak akan punya tempat. Di luar selalu ada rumor bahwa penyakit jantung lama Tuan sebenarnya disembuhkan oleh istri Tuan, Nyonya Zhang Jinyan sendiri. Apakah itu benar? Benar, istri saya tidak hanya menyembuhkan penyakit saya, tetapi juga orang terpenting dalam hidup saya. Mulai hari ini semua hak keputusan konglomerat Lu sepenuhnya ditentukan oleh Nyonya Zhang Jinyan. Hak keputusan Lu sepenuhnya diberikan padanya ini berarti Lu Xian memberikan seluruh kerajaan keluarga Lu dengan sukarela. Ya ampun, rumor itu benar. Siapapun yang menikahi Zhang Jinyan, bukan hanya keberuntungan besar. Ini benar-benar mendapatkan dewa yang mengendalikan nasib. Zhang Jinyan, kamu wanita jahat. Kaulah yang menghancurkan keluarga Pei kami. Aku akan membunuhmu. Kembalikan nyawa anakku. Kembalikan vilaku. Lepaskan aku. Aku istri kepala keluarga Pei. Berani kalian menyentuhku? Nyonya Pei. Putramu, Pei Jingzi, menggelapkan dana, memalsukan stempel, dan menjebak dengan jahat, divonis 12 tahun penjara. Keluarga Pei yang kamu banggakan, sudah sejak setengah bulan lalu, dilikuidasi oleh rentenir. Sekarang, kamu memiliki utang sebesar 100 juta. Inilah akibatnya keluarga Pei memangsa harta warisan. Tidak, itu tidak mungkin. Keluarga Pei kami adalah keluarga kaya baru. Kami tidak mungkin habis. Karma, ini semua karma. Jingzi, mengapa dulu kamu membatalkan pertunangan? Anakku, jika kamu tidak demi wanita itu, yang mengandung anak haram, membatalkan pertunangan, keluarga Pei kami sekarang sudah menjadi orang terkaya. Bagaimana kami bisa jatuh ke keadaan ini, Jingzi? Orang terkaya, kamilah yang terkaya. Pak Lu dan Nyonya Lu, hari ini, acara penggabungan restrukturisasi ini benar-benar acara besar. Mulai sekarang, seluruh dunia bisnis selatan sepenuhnya bergantung pada Lu Corporation dan Dingsheng. Ya, wanita gila dari keluarga Pei tadi, benar-benar tidak tahu diri. Malah, berani datang mengamuk di depan Nyonya Lu, benar-benar mencari malu sendiri. Benar sekali. Grup Pei, mana bisa dibandingkan dengan keluarga Zhang yang memiliki sejarah mendalam. Nyonya Lu, Anda ini seperti dewa kekayaan hidup yang kembali ke tempatnya. Kami bisa mendapatkan investasi Anda, itulah keberuntungan kami. Para hadirin, insiden kecil tadi tidak akan menghambat penggabungan Lu Corporation dan Dingsheng. Selanjutnya, acara dilanjutkan.
Selanjutnya, saya ingin... Tuan adalah paman kedua. Xian, grup lu akan merger. Aku, paman keduamu ini, malah harus tahu dari konferensi pers. Urusan Lu Corporation, apa saya perlu melapor kepadamu? Kamu baru sembuh, jangan terlalu emosional. Paman kedua datang hari ini, juga demi warisan 100 tahun keluarga lu. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa direktur, merger grup lu boleh. Tetapi wewenang pengambilan keputusan tertinggi tidak boleh diberikan kepada Zhang Jinyan. Nona Zhang memiliki kemampuan, tapi kamu baru saja masuk ke keluarga lu. Fondasi belum kuat. Uang lu, stempel lu, proyek lu, bagaimana bisa semuanya dibebankan pada orang di luar marga lu? Paman kedua, kata-katamu menarik. Lu Xian menyuruhku mengelola perusahaan. Kamu tidak berani bertanya padanya, tapi berani bertanya padaku. Zhang Jinyan, kamu sudah biasa semena-mena di keluarga Zhang, tapi jangan lupa, ini adalah Lu Corporation. Paman, ingatanmu buruk. Tadi di konferensi pers katanya, perusahaan Lu dan Dingsheng merger. Mulai sekarang, di sini juga ada setengah bagian milikku, Zhang Jinyan. Kau benar-benar menganggap perusahaan Lu sebagai milikmu sendiri. Kalau dia mau, aku, Lu Xian, sanggup memberikannya. Lu Xian, demi seorang wanita, kau serahkan perusahaan Lu, keluarga cabang Lu, dan dewan direksi tidak akan setuju. Mohon Direktur Lu mencabut otorisasi. Mohon Ketua Zhang untuk sementara mundur dari manajemen inti perusahaan Lu. Perusahaan Lu tidak boleh dikuasai oleh orang luar. Paman, sampai-sampai memaksa di konferensi pers begini. Kau begitu terburu-buru ingin kekuasaan, mau cepat-cepat mati. Siapa yang bilang istriku orang luar, hari ini juga keluar dari perusahaan Lu? Xian, paman tahu kau tergila-gila padanya. Juga tahu kau sakit bertahun-tahun. Pikiranmu mudah kacau. Nyalakan proyektor. Residu obat yang tidak wajar. Yang tertulis di sini apa benar? Direktur Lu dikendalikan oleh obat? Grisia, apakah penyakit Direktur Lu benar-benar sembuh? Semua tahu, dulu Xian kesehatannya buruk. Setelah Nona Zhang menikah ke keluarga Lu, setiap hari dia masak obat dan menusuk jarum sendiri. Sekarang dia memberikan wewenang keputusan perusahaan Lu sepenuhnya kepada Nona Zhang. Saya sebagai orang tua harus curiga, kesehatan dan kesadarannya terpengaruh oleh obat. Direktur Zhang, kami ingin bertanya, apakah Anda pernah memberikan kepada Direktur Lu obat yang belum disetujui? Saat Direktur Lu memberi wewenang kepada Anda mengelola perusahaan Lu, apakah dia dalam keadaan sadar? Apakah Anda menggunakan ilmu medis untuk mengendalikan Direktur Lu? Atau Anda memaksa Direktur Lu? Omong kosong. Nyonya selama ini sudah berusaha sepenuh hati. Penyakit Tuan jelas disembuhkan oleh Nyonya. Disembuhkan? Siapa yang bisa membuktikan seorang gadis hanya dengan beberapa mangkuk obat bisa menyembuhkan pasien yang sudah divonis mati oleh dunia medis? Kira kami tidak berpendidikan? Paman, dokter yang kau sewa pasti mahal, ya? Zhang Jinyan, jangan mengalihkan topik. Laporan ditulis sesuai keinginan paman kedua keluarga Lu, tulis residu, obatnya lebih parah, sebaiknya bisa menyeratkan Zhang Jinyan memberikan obat dalam jangka panjang, mengendalikan Lu Xian. Pemalsuan identifikasi, menyuap dokter, mengatur media paman, pertunjukan ini tidak murah ya. Rekaman juga bisa dipalsukan. Kamu asal cari 2 suara, buat tagihan palsu, mau memfitnah saya. Rekaman bilang palsu, transfer juga bisa bilang palsu. Baik, kalau begitu, kita biarkan ahlinya yang memeriksa. Lembaga identifikasi sudah dikuasai dokter terkait mengaku disuruh memalsukan laporan kesehatan Tuan Lu paman kedua. Ikut kami sebentar. Masih ada yang ingin bertanya, bagaimana saya mengendalikan Lu Xian? Istri saya ingin perusahaan, Lu langsung bilang saja, tidak perlu memberikan obat. Tapi paman sangat peduli dengan obat saya. Tampaknya, sangat akrab dengan beberapa mangkuk sup di rumah lama dulu. Bawa pergi. Nyonya, ada seseorang diam-diam, melepas saham terkait,
Lu secara massal, dan mengatur irama, mengatakan laporan kesehatan, Direktur, lu ada kejanggalan, karena opini publik ini, begitu pasar dibuka, hari ini, harga saham lu, langsung terpukul menjadi, garis panjang merah. Di tangan paman sendiri, tidak ada cukup chip untuk menjatuhkan pasar. Dia menyentuh dana perwalian cabang samping keluarga Lu. Itu uang simpanan terakhir cabang samping. Keluarga lu paman kedua dia. Dia, ini mau bentrok langsung dengan kita. Habis-habisan. Dia berani menggunakan kejadian, memberikan obat dulu untuk menyakiti kamu, untuk memfitnah saya. Kamu pikir dia masih peduli rugi uang sebanyak ini? Tuan, Nyonya, di luar villa tiba-tiba datang banyak orang, katanya, keluarga cabang samping, keluarga Lu. Paman Wang, jangan khawatir, kamu ceritakan perlahan apa yang terjadi. Awalnya saya mau pergi, memangkas semak di luar rumah. Tapi, melihat mereka di pintu gerbang. Lucian, kamu keluar. Suruh dia keluar. Wanita pembawa sial itu cepat keluar dari keluarga Lu. Benar, dia membuat dana perwalian kita rugi. Saham anjlok. Ini mau mematikan kami keluarga Lu. Merebut harta keluarga Lu. Aduh, hancur sudah warisan keluarga Lu yang 100 tahun. Kenapa harus jatuh ke tangan perempuan macam ini, Lucian? Kalau kamu tidak beri penjelasan hari ini, kami akan mati di depan pintu gerbang ini. Anak muda, Lu, hari ini kamu harus memberi kami, para tetua cabang, sebuah penjelasan. Benar, harus ada penjelasan. Tuan kedua ini berhasil menghasut semua keluarga cabang untuk datang. Aku mau lihat sendiri apa yang sebenarnya mereka mau. Kamu keluar, mereka akan berani menabrakmu, lalu menangis histeris menuduhmu menindas keluarga. Lalu apa? Kamu yang harus keluar? Aku jago menghadapi orang tidak tahu malu macam ini. Di rumah masih banyak yang lebih kasar dari mereka, sudah biasa. Baiklah, kamu saja yang selesaikan aku dan mereka akan ikut dari belakang. Ku dengar kalian mencariku. Ini dia, perempuan iblis itu datang. Kembalikan uang kami. Kamu orang luar berhak, apa menguasai perusahaan? Lu? Aduh, sakit, lepaskan. Siapa yang menyuruhmu datang? Ambil dokumennya dan bagikan ke mereka. Paman kedua diam-diam mengambil uang dari trust untuk menjual saham, sengaja membuat kepanikan harga saham jatuh, lalu menggunakan perusahaan cangkang. Atas namanya sendiri membeli semua saham dengan harga terendah. Kira dia lakukan ini demi kalian? Demi merebut perusahaan Lu? Sebenarnya dia menggunakan uang tabungan hidup kalian sebagai batu loncatan untuk ambisinya sendiri. Kak, kalau uang kami, apa uang kami masih bisa kembali? Tanya, aku percuma, tanya saja pada paman kalian yang baik itu. Nyonya, hati-hati. Tangkap dia untukku. Jangan pukul aku. Ada yang bayar aku, suruh aku menakut-nakuti dia. Kalau begitu bilang siapa yang bayar. Aku tidak tahu namanya. Aku cuma tahu dia orang Lu. Dia bilang, kalau tidak mati tertabrak juga tidak. Apa yang penting Tuan Zhang sampai berdarah. Tolong lepaskan aku. Aku cuma orang suruhan. Bawa dia ke bawah, pakai cara tertentu untuk membuka mulutnya. Nyonya, sopir itu sudah mengaku atas suruhan Tuan Lu kedua, 2 hari lalu dia dibebaskan sementara oleh temannya. Lihat, paman kedua berani gelapkan uang kalian, berani menyentuh nyawaku. Kira kalau dia naik jabatan, siapa yang akan dia lepaskan? Kalian hanya korban di jalan suksesnya. Tenang, aku tidak apa-apa. Zhang Jinyan, kau tahu tidak, saat mobil menabrakmu, aku sangat ketakutan. Aku tidak berani membayangkan, jika kau terluka, apa yang harus kulakukan. Sungguh tidak apa-apa.
Lihat, bahkan bajuku tidak robek. Sepertinya paman kedua tidak bisa dibiarkan. Kau benar. Menurutku dia tidak akan punya hari baik lagi. Nyonya, Tuan Lu, pengumuman sudah dikeluarkan. Dana perwalian cabang disalahgunakan, semua rekening terkait telah dibekukan. 3 perusahaan milik paman kedua juga sudah dikunci total oleh regulator. Grup Lu merilis pengumuman terbaru, perwalian cabang yang diduga disalahgunakan, dana sudah disegel seluruhnya. Perusahaan Shell terkait sudah diselidiki. Keterangan sopir dan catatan transfer luar negeri sudah diserahkan ke Pak Wang, kan? Sudah dikirim bersamaan, bukti kuat, paman kedua kali ini tidak bisa kabur. Semua orang mengira dia akan mencari tempat bersembunyi sekarang. Tuan, Nyonya, tidak baik. Rumah tua tiba-tiba terbakar besar. Ruang arsip hangus semua. Di dalamnya tersimpan semua resep obat masa kecilmu dan catatan perawatan. Tidak kusangka. Paman keduaku bergerak secepat ini. Sudah di titik ini, dia pasti panik. Kita pergi cepat dan kembali cepat. Ayahku mungkin akan segera tiba. Nyonya, catatan resep obat di rumah lama, sebagian besar ada di sini. Paman kedua ini jelas-jelas ingin menghancurkan bukti peracunan dulu. Tidak kusangka paman kedua cukup kejam. Xian, kita masuk lihat situasinya. Xian, rumah tua tiba-tiba terbakar, aku juga kaget. Syukurlah tidak ada yang terluka, syukurlah. Paman kedua, kami tidak apa-apa, kau kecewa, kan? Susah payah kau datang cepat. Apa maksudmu? Aku pamanmu. Aku datang malam-malam untuk membantu. Tapi, kau curiga pada orang tua? Tidak tahu, terima kasih. Tidak kusangka, untuk memusnahkan arsip, bahan bakar dituang banyak sekali. Zhang Jinyan, kau tahu apa? Tempat kebakaran kacau. Jangan sembarangan menyentuh dan merusak TKP. Kau bisa tanggung jawab? Paman kedua. Begitu gugup, takut aku dari abu ini menemukan sesuatu yang tidak ingin kau lihat orang? Dokumen itu sudah terbakar jadi abu. Zhang Jinyan, meski kau punya kemampuan luar biasa, apa bisa menghidupkannya kembali? Bakarannya memang bersih. Sayang, paman. Yang kamu bakar dengan susah payah. Hanyalah salinan. Aslinya 3 hari yang lalu sudah saya serahkan ke Biro Pengawas Tertinggi, ke tangan Direktur Wang. Yang ada di sini hanyalah umpan yang saya pasang untukmu. Bagaimana, paman, kejutan? Nyonya, ternyata Anda sudah menduga dia akan nekat membakar ruang arsip. Dia bahkan sudah mengatur tabrak lari dan pembunuhan bayaran terhadapku, membakar beberapa kertas bekas itu kecil baginya. Zhang Jinyan, kau pikir dengan trik kecil ini kau bisa mengalahkanku sepenuhnya? Tentu tidak cukup. Tapi ini baru awal. Tidak baik. Mobil keluarga Zhang. Mobil keluarga Zhang mengalami kecelakaan di jalan pegunungan. Kau bilang mobil siapa? Itu mobil besan, Bapak Zhang. Haha, Direktur Zhang, sibuk memasang jebakan untukku. Kenapa sampai ayahmu sendiri tidak bisa kamu jaga? Segera lacak lokasi. Tuan, sudah ditemukan, konvoi ayah Zhang di jalan pegunungan pinggiran kota. Tapi sinyal di sana semua diblokir, komunikasi sudah terputus total. Zhang Jinyan, kau pikir dengan menikah ke keluarga Lu, memegang Ding Sheng, kau bisa mengacaukan keluarga Lu, menginjak-injakku? Tapi jangan lupa, kau juga manusia biasa, kau juga punya keluarga. Tahu diri. Berani kau sentuh ayahnya? Lucian, berani kau bunuh aku sekarang? Ayah mertuamu itu pasti tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xian, lepaskan dulu, aku punya cara untuk menghajarnya. Zhang Jinyan,
Serahkan stempel keputusan tertinggi Lu dan tanda tangani pernyataan melepaskan keterlibatan Ding Sheng di Lu. Aku bisa memberitahumu di mana dia. Paman, kau pikir kau siapa? Ayahmu ada di tanganku. Coba saja. Nah, aku menangkap 2 bajingan yang mau menabrak mobil. Mulut mereka keras. Paman, orang yang kau kirim kualitasnya biasa. Kau benar-benar bodoh dan konyol. Sejak kau dibebaskan dengan jaminan, kau sudah kalah. Kau pikir dengan kemampuanku, kau bisa melakukan semua ini di depan mataku. Aku membiarkanmu selama ini hanya untuk memastikan kau benar-benar bersalah. Zhang Jinyan. Tamparan ini untuk ayahku. Tamparan ini untuk Lu Xian. Bawa, pergi. Lu Xian, aku pamanmu. Berani-beraninya kau menyuruh orang menangkapku. Kau akan dicaci maki oleh keluarga Lu. Mulai hari ini keluarga Lu tidak lagi mengakui cabang keluargamu. Keesokan harinya setelah paman dibawa pergi, Lus mengadakan rapat dewan darurat. Mulai sekarang, hak pengelolaan cabang keluarga Lu semuanya dicabut. Direktur yang terlibat sebaiknya mengaku secara sukarela biar semua orang tetap bermartabat. Kalau sampai istriku yang menemukannya, langsung kirim ke Pak Wang. Pak Lu, dulu aku hanya menandatangani beberapa dokumen prosedur. Sungguh tidak tahu kalau paman juga melakukan hal-hal ini di belakang. Kamu tidak tahu dia menyentuh dana perwalian cabang? Tapi kamu tahu setiap tahun mengambil dividen dari 3 perusahaan itu. Taman Logistik Kota Timur, garis gudang luar negeri, dana renovasi rumah tua, dana cabang. Para hadirin, selama ini daging yang kalian gigit dari Lus sudah kucatat dengan jelas. Sudah dijelaskan dengan begitu jelas, para direktur seharusnya juga mengembalikan keuntungan yang bukan milik kalian. Keluarkan. Pak Lu, bagaimanapun juga, kita semua adalah orang lama, keluarga Lu. Waktu kecil aku diracun. Kalian para orang tua, ada berapa yang benar-benar tidak tahu? Jangan lagi menggunakan warisan 100 tahun keluarga Lu sebagai penutup aib. Keluarga Lu tidak runtuh selama ini karena Lu Xian kuat. Kalian bisa hidup sampai sekarang karena dia sakit terlalu lama. Sekarang dia sudah sembuh, mulai sekarang Lus tidak akan memelihara hama, juga tidak akan memelihara penonton. Tolong para hadirin menandatangani perjanjian. Pada hari anak itu lahir, Lu Xian di koridor rumah sakit berjalan bolak-balik entah berapa kali. Bisakah kau duduk? Aku pusing melihatmu mondar-mandir. Berputar seperti gasing. Wah, suaranya bagus. Tangisannya bersemangat. Seperti orang keluarga Zhang. Beberapa tahun ini, aku memperbesar skala perusahaan menjadi 2 kali lipat. Kalau Lu Xian, bertanggung jawab menjadi ayah rumah tangga penuh waktu. Lihat apa, Nyonya Lu? Melihat perusahaan kita. Sayang, lucu sekali. Tadi malam ayah menelepon. Ayah bilang tahun baru tahun ini harus pulang ke tempatnya. Dia juga bilang, kalau si kecil bahkan tidak bisa mengangkat kapak besar itu, maka dia tidak akan mengakui cucu laki-laki ini. Itu pamer dia. Kemarin dia bilang seleranya bagus. Dulu, sekali lihat langsung menyukaimu sebagai menantu. Bukankah begitu? Kalau saja aku tidak menendang pintu tepat waktu hari itu, Nyonya Lu mungkin sudah jatuh ke tangan keluarga kelas 2. Jangan terlalu memuji diri sendiri.